Halo, eh Cancer. Hai Cancer, oke. Halo juga ya, cross watcher yang lagi mantau Cancer. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita mau lihat energi Cancer. Siapapun ada kaitan dengan Cancer. Ini energi bulan November 2023. Oke. Cara, wah, ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Libra, Gemini, Aquarius. Wah. Oke. Kemudian ya. Ada Scorpio ya. Oke. Ini yang kuat Scorpio. Libra juga kuat ya, sama Taurus. Ada Pisces. Capricorn. Itu kuat ya, bisa energi aja. Nanti dilihat lagi. Oke. Bulan November. Aku ngerasa sebenarnya kamu punya perasaan yang sama dengan seseorang. Ini kalian ada yang memang benar sama-sama terkoneksi atau sama-sama cinta, saling menyayangi begitu. Tapi ini koneksi yang begitu banyak drama, banyak masalah, atau ribet aja gitu. Jadi banyak konflik batin sama dia, terus konflik batin sama diri sendiri. Jadi ngerasain sakit, sakit hati, terluka, kecewa. Dan apa ya? Kamu ini kan orangnya lumayan emosional ya, apalagi Cancer ya. Cancer itu moody ya. Jadi kalau moody itu mood kita bisa nggak beraturan, emosional kita itu bisa tidak beraturan begitu. Jadi terkadang ya kalau sedih ini ya sedih banget. Kalau ngerasain sakit hati ya sakit hati banget. Bahkan kayak udahlah ambil jalan pintas aja. Mungkin jalan pintas ya cepet-cepet move on gitu. Cepet-cepet kayak lupakan semuanya. Lepaskan semuanya gitu. Tapi ini nggak semudah yang dibayangkan ya. Karena ujung-ujungnya kamu masih kepikiran dia.
ya kamu masih ada rasa sama dia. Mungkin ya kalau kita emosional nggak stabil karena sedih banget, sakit hati banget, jadi cepet-cepet berusaha move on, itu kan jadinya apa ya, itu seperti memaksakan diri sendiri, atau karena emosi sesaat, ya karena mood yang sesaat gitu. Jadi ya berat memang gitu aku rasanya. Dan ini ada yang mau mengalihkan pikiran dengan fokus sama kerjaan, ada mau mengalihkan pikiran fokus cari uang gitu, atau fokuslah membangun masa depan. Ada seperti itu. Cuma memang ya kamu masih kepikiran sama dia. Tapi apapun itu ya kamu yang tahu ya, yang terbaik untukmu. Kalau kamu rasa ya udahlah, sampai kapan aku hanya fokus sama dia, sampai kapan aku tuh buang-buang energi, buang-buang waktuku hanya untuk dia. Ya udah, kalau kamu rasa buat apa semuanya itu, ya kamu akhiri sekarang gitu, kamu lepaskan sekarang. Ya lebih kayak ada ketegasan aja sih ya, ada ketegasan untuk memulai lembaran baru. Harus ada ketegasan untuk bangun masa depan ya. Bukan sekedar karena sakit hati lah, karena emosi sesaat lah. Bukan karena sekedar ada mood kamu yang tidak beraturan lah gitu. Tapi lebih kayak ya buatlah keputusan saat kamu tenang gitu. Buatlah tindakan saat kamu tenang. Jadi ya bisa fokus gitu ke depannya. Ke depannya kamu tahu harus apa, harus bagaimana, terutama untuk masa depanmu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada Aries, Virgo, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke. Ini Pisces. Oke. Libra sama Taurus ya. Oke. Leo. Ini kuat Pisces ya. Pisces itu kuat dengan Leo. Kemudian yang kuat Taurus sama Libra. Oke. Aquarius juga kuat ya. Aquarius sama Cancer itu kuat, bisa energi aja. Jadi ada seseorang senang sama kamu, bahagia dengan kamu ya. Tapi orang ini kayak nunggu ya. Ini ada yang menunggu. Mungkin ada yang menunggu kamu inisiatif duluan melakukan sesuatu ya untuk hubungan ini gitu. Tapi ada juga yang menunggu waktu yang tepat. Ya menunggu aja momen yang pas ya, untuk bicara sama kamu, untuk ketemu sama kamu, begitu. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya bucin juga ya sama kamu. Orang ini sebenarnya mellow banget sih ke kamu. Dia galau mikirin kamu. Cuma dia berusaha seimbangkan dirinya. Ya bisa aja memang emosionalnya, perasaannya itu nggak stabil ya. Jadi kadang dia rasa ya aku nggak mau terlalu baperan, aku nggak mau terlalu bawa perasaan. Jadi ya udahlah, pakai logika aja, realistis aja gitu, bahwa ya ini hubungan yang sulit, yang rumit,
ribet lah atau apa gitu ya. Jadi kayak udah jangan terlalu baperan, pakai logika juga gitu. Jadi kayak berusaha menyeimbangkan dirinya gitu. Dia juga fokus sama dirinya, dia juga fokus sama hidupnya, dia sibuk sama dunianya gitu. Oke. Tapi ini intuisinya, firasatnya ini banyak ya ke kamu. Kalau aku lihat. Ada kartu demun ya. Demun ini tentang intuisi sih. Intuisi dia itu banyak tertuju sama kamu. Dia kayaknya ngerasain banyak hal ya tentang dirimu. Mungkin kalian juga ini ada ikatan batin, ada chemistry, ada koneksi gitu ya. Jadi kalau nggak bicara juga ya ngerasain sesuatu satu sama lain. Kalau nggak ketemu juga kayak ngerasain apa ya? Yang ngerasain feeling, ngerasain koneksi kuat sama kamu. Kayak gitu. Terus ini sebenarnya ada yang orangnya tertutup banget ya, misterius, nggak terbuka gitu. Banyak yang dia pendam sendiri, banyak yang dia simpan sendiri. Jadi kayak misteri ya, seperti teka-teki. Ya mungkin kamu juga sulit menebak dia gitu ya, sulit menebak sebenarnya gimana sih, dia tuh bagaimana sih, dia tuh maunya apa sih, kedepannya gimana sih gitu. Ini kayak teka-teki, kayak misteri ya, karena ya ada seseorang memendam atau menyimpan semuanya sendiri ya. Ya seperti itu, bisa vice versa ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke, lakukan pergerakan. Ini beberapa di antara kalian mungkin ada ya mau lakukan sesuatu, entah untuk dirimu, entah untuk keluargamu, entah untuk temanmu, entah untuk dia. Ya kalau kamu rasa harus dilakukan, lakukan gitu ya. Misalnya mau komunikasi ya komunikasi, mau ketemu ya ketemu, mau apa nih, mau berbuat sesuatu untuk dia, untuk mereka ya lakukan. Kalau kamu ngerasa ya kamu harus berbuat sesuatu, ini buat yang ngerasa aja tuh. Tapi kalau ngerasa nggak perlu ya udah gitu. Oke, ini November juga aku ngerasain kamu moody banget ya di November. Moody. Kayak ya mood kamu kadang nggak mood gitu. Ada perasaan kayak berantakan gitu. Nanti kalau semangat, semangat banget. Kalau nggak semangat, nggak semangat banget gitu. Sebenarnya ya, jalani hidupmu dengan profesional. Apalagi soal kerjaan. Apalagi di hadapan orang-orang. Jadilah profesional. Jangan karena kita nggak mood, ya kita males-malesan gitu. Jangan gara-gara nggak semangat, nggak mood, kita bertingkah gimana gitu ke orang. Ya harusnya kan jangan gitu. Jadi ya kita harus profesional sih. Walaupun kadang kita itu nggak mood lah, kadang semangat, kadang nggak semangat. Tapi kan hidup terus berjalan. Kamu harus profesional. Ya kalau kamu punya masalah, itu mungkin lebih kayak jangan dibawa ke orang-orang ya. Maksudnya kayak ya udah, semua orang punya masalah gitu. Semua manusia itu punya masalah, semua orang juga capek ya. Bukan hanya kamu yang capek gitu.
Orang-orang di luar sana juga ada yang capek, ada yang punya masalah. Tapi kayak gimana ya? Kita kan harus profesional. Ya kita nggak boleh ngebawa mood kita gitu loh. Hari ini saya nggak mood. Pokoknya saya tuh nggak mau respon apa-apa. Saya maunya itu nggak diganggu. Saya maunya menjauh. Saya maunya begini begitu. Ya nggak mungkin dong kita jalani hidup sesuai mood gitu. Jadi kalau nggak mood gimana gitu kan? Ya itu sih. Kamu pasti paham. Nih, stabilkan energimu ya. Yang bertanggung jawab atas energimu ya dirimu sendiri gitu. Kayak misalnya energi kita tuh kacau ya, perasaan kacau, pikiran kacau. Ya kita yang menghealing diri sendiri gitu. Gak mungkin orang lain. Orang-orang ini tuh harusnya menghibur saya. Orang-orang ini tuh harusnya bikin saya seneng. Soalnya saya nggak mood gitu. Ya, orang-orang nggak bertanggung jawab atas perasaan kita. Ya, orang-orang nggak bertanggung jawab atas yang kita rasakan gitu. Jadi setiap manusia itu bertanggung jawab sama perasaan masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab atas energinya masing-masing. Jadi kalau kitanya ngerasa ngedown, kacau, kita ngerasa nggak mood, ya kita yang bangkitkan diri sendiri gitu, ya. Tuh. Tetaplah beriman, ya. Mungkin ada sebenarnya yang kamu harapkan, ada yang kamu nanti-nantikan. Di sini dibilang tetaplah beriman, tetap doakan sampai sesuatu terjadi, ya. Kita nggak tahu sih doa itu bisa jawabannya iya, bisa jawabannya tidak, bisa juga jawabannya tunggu dulu, sabar dulu. Ya seperti itu. Tapi yang Maha Kuasa, semesta itu ngasih kebebasan untuk kamu, ngasih free will buat kamu. Kamu mau bertahan dengan keinginanmu silakan, bertahan dengan doamu silakan. Tapi nggak mau bertahan juga nggak apa-apa gitu. Mau lepaskan juga nggak apa-apa. Jadi kamu tentukan bertahan atau melepas. Tuh ya. Berbahagialah. Oke? Bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Pilihlah bahagia daripada sedih-sedih terus. Nih, kamu kayak nge-cut orang-orang ya. Kamu mudah banget cut off orang-orang. Mungkin sesuai mood kamu gitu. Aku nggak mood hari ini, jadi aku tolak dia. Aku nggak mau peduli sama ini, sama itu. Jangan seperti itu sih. Itu nggak profesional. Ya, hidup ini sebenarnya butuh profesionalitas. Kenapa? Supaya kita jadi orang yang jelas dan supaya kita menarik hal-hal yang jelas. Supaya hidup kita jelas gitu. Itu sih. Oke, jadi ya lepasin lah yang menjadi racun ya buat kita. Lepasin yang toksik di hidup kita. Pilihlah berbahagia, bahagiakan dirimu ya, daripada sedih-sedih terus begitu. Gak usah ada ketergantungan, gak usah ada kemelekatan dengan siapapun. Jangan tunggu dia dulu, baru kamu bahagia. Jangan tunggu mereka begini begitu dulu, baru kamu bahagia. Jangan tunggu ada duit dulu, baru bahagia. Ya, nunggu duit dulu nih, baru bahagia. Ya pokoknya itu semua nggak abadi sih. Itu semua sesaat, ya. Perasaan itu juga sesaat sebenarnya. Karena ya hidup ini kan berganti-ganti loh siklusnya. Kalau sekarang sedih, pasti bentar lagi bahagia. Kalau sekarang bahagia, bisa aja bentar lagi sedih. Jadi semua itu sesaat, nggak ada yang abadi. Jadi ya jalani aja, nikmati gitu.
Oke. Terus yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan. Oke. Ini ada yang berpikir keras ya soal kerjaan. Cuma aku ngerasa kamu akan berhasil menjalaninya, berhasil melewatinya, gitu. Tapi memang kesabaranmu diuji lagi dan lagi, ya. Namanya juga ujian hidup, tidak habis-habis. Mungkin ujian hidup datang lagi, rintangan datang lagi. Kenapa? Untuk membentuk kekuatanmu lagi. Supaya kamu ditempa menjadi orang lebih kuat lagi dari sebelumnya, ya. Oke, beberapa mengakhiri siklus. Mungkin ada selama ini, ada cara kerja, metode kerja, atau pola hidup atau apa ya yang kamu rasa pokoknya harus keluar nih dari siklus toksik ya ke situasi lebih baik kayak gitu. Atau kamu ingin melakukan perubahan. Ya perlahan tapi pasti ya. Kamu mau lakukan perubahan gitu untuk kerjaan. Misalnya ya aku harus belajar lagi, harus mengasah potensiku lagi, mengasah kemampuanku lagi untuk mengembangkan karir ya, mengembangkan kerjaan. Ya ini memang beberapa capek sih, lelah ya. Tapi ya kerja keras itu akan membuahkan hasil ya. Usahamu, kerja kerasmu, perjuanganmu akan membuahkan hasil. Ini mungkin pelan-pelan sih, tapi pasti gitu. Dan aku ngerasa memang kamu mau kembangkan karir, kembangkan kerjaan yang kamu usahakan ya. Ya ini sesuai kemampuanmu, sesuai kapasitasmu, atau sesuai keinginanmu juga gitu, sesuai passion ya. Misalnya aku pengen sih kerjaan itu ke depannya ya sesuai passion aku, sesuai kayak aku tuh minatnya apa, aku tuh talentaku bagaimana, minat bakatku ke depannya seperti apa, kayaknya pengen dikembangkan gitu ya. Karena kan kerjaan itu sebenarnya kita pandang kan nggak dalam area yang sempit gitu aja ya. Pasti kita berpikir gitu, gimana supaya kerjaan ini mencakup ya ruang yang lebih luas gitu. Misalnya aku bisa ngerjain ini, ya mungkin bisa juga ngerjain yang itu. Aku bisa ngerjain yang ini, mungkin bisa juga kerjain yang lain, yang mungkin lebih kayak ada passion aku di situ, ada minat bakatku di situ ya. Ya itu bisa dibilang ya pengen lah mengerjakan sesuatu tuh kayak sesuai keinginan kita, sesuai keinginan, passion ya, sesuai ya minat bakat kita gitu aku rasanya. Ya udah pelan-pelan lakukanlah gitu, jangan diam aja ya. Oke. Ini pelan-pelan ada perkembangan ya di bulan November. Kita lihat lagi finansial, keuangan ya. Soal keuangan juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan baru ada kemajuan. Ini benar-benar kesabaranmu diuji. Ya walaupun kamu bisa emosional juga ya soal kerjaan, soal keuangan. Ya kan? Ada diuji tentang kesabaran. Jadi jangan gampang marah-marah, jangan gampang emosi, jangan gampang sedih. Hanya gara-gara duit, hanya gara-gara uang gitu. Ya soalnya kalau sedih terus, emosi terus, nggak menyelesaikan masalah
ya, termasuk masalah keuangan. Mending lebih kayak ya pikirkan solusinya apa, kedepannya bagaimana supaya keuanganmu baik-baik aja, supaya keuanganmu meningkat juga gitu ya. Oke. Ini harus pintar-pintar loh ngatur keuangan ya. Ya, beberapa ini punya addiction, punya ketergantungan, atau ada pola-pola selama ini yang harus dilepas ya. Misalnya pola ngatur duit ini udah bener nggak sih? Supaya kedepannya yang ngatur uang itu lebih baik lagi gitu. Terus apa ya? Ya harus benar-benar menyeimbangkan gitu. Sesuai nggak ya pengeluaran sama pemasukan? Apa iya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Ya, berarti harus ini lagi ya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk ngatur duit, ngatur uang ya. Karena aku ngerasa sebenarnya rezekimu nanti ada aja ya. Rezekimu ada lagi di bulan ini. Cuma kayak ya kalau nggak ngatur dengan baik, ini keuangan stuck gitu. Kayak gitu-gitu aja ya. Kalau kita nggak manajemen dengan baik ya, takutnya keuangan kayak sulit untuk naik ya. Terus kamu jaga kesehatan. Karena ini ada juga nanti biaya tidak terduga soal kesehatan. Misalnya kita sakit, ya butuh duit untuk berobat begitu. Atau nanti ada keluarga sakit, ya butuh duit juga. Jadi ya mungkin lebih menahan diri ya untuk mengelola finansial lebih baik. Ya mengendalikan diri untuk mengelola keuangan lebih baik. Karena ada aja nanti biaya tidak terduga ya. Apalagi soal kesehatan. Kesehatan kan penting ya. Kesehatan itu penting, keluarga juga penting. Jadi kayak ya mungkin itu semua ada biaya-biaya tidak terduga nantinya. Untuk kesehatan ataupun keluarga ataupun untuk dirimu sendiri. Jadi ya pintar-pintar aja mengatur uang ya bulan ini. Oke? Sampai sini dulu Cancer. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.